Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas perkenannya kita bisa berada di sini. Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak ada flu, tidak ada apa, termasuk juga jaringannya sehat juga hari ini gitu. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan agenda berapa saya lupa. Agenda 2 ya. Nilai-nilai dasar PNS. Ini pertemuan yang kedua. Karena pertemuan pertama saya 1 jam pelajaran, berarti hari ini saya 2 jam pelajaran. Dari jam 8 sampai jam 9.30. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sempit supaya efektif, saya ingin menyapa Bapak Ibu, termasuk supaya jaringannya sehat juga gitu ya. Saya mau dengar. Oke, baik, pertama Ibu Zuliani, apa kabar Ibu? Sehat-sehat? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Alhamdulillah baik-baik Ibu. Alhamdulillah ya, jaringannya juga bagus hari ini. Ya, oke, selanjutnya Pak, Ibu. Ya, Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Ibu. Mudah-mudahan sehat, jaringannya bagus. Ya, insya Allah mudah-mudahan sampai akhir nanti. Oke, Amin. selanjutnya ya Ibu Nur Yakin. Ya Ibu, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Bu ya. Alhamdulillah Ibu sehat. Oke, agak kecil suaranya. Atau memang lembut ya. Tidak seperti saya yang Tidak, Ibu. Suaranya keras. Oke, selanjutnya Ibu Tita. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Ya, pagi, sehat Bu ya. Ya Bu. Ya, Ibu suaranya agak putus-putus nih. Oh. Ya. Ya Bu. Oke, ya. Oke, selanjutnya Ibu Evelyn. Bacanya Evelyn ya. Evelyn Ibu. Evelyn ya. Oke, Ya. sehat-sehat Bu ya. Ya, alhamdulillah sehat Ibu. Ya, oke, bagus, suaranya juga bagus. Jaringannya bagus ya. Oke, selanjutnya Ibu Ulfa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Bu ya. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Oke, baik. Mudah-mudahan jaringannya bagus juga. Mudah-mudahan bagus semua hari ini. Selanjutnya Pak Christian. Ya, Assalamualaikum Ibu dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Sehat Pak ya? Iya, sehat Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, Pak Christian. Selanjutnya Ibu Lili. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Bu ya? Alhamdulillah Ibu. Oke. Ya, oke. Baik, mudah-mudahan sehat juga jaringan sampai akhir nanti. Selanjutnya Pak Andi Sahid. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Sahid. Selanjutnya Pak Saiful. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya? Sehat-sehat Bu, sehat sekali. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Ibu Bella. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Ya, pagi. Sehat-sehat Bu? Ya, sehat Ibu. Oke, baik. Alhamdulillah. Semua kayaknya sudah ya? Saya sudah panggil atau ada yang belum saya panggil? Iya, sudah Ibu. Sudah semua ya? Oke, baik. Bapak Ibu, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, materi nilai-nilai dasar PNS. Saya ingin meminta Bapak Ibu menampilkan tugas-tugas yang sudah saya berikan. Pertama, tugas kelompok dulu. Kalau tidak salah, tugas kelompok yang saya minta itu mengidentifikasi nilai-nilai dasar ya. Ya, kemudian mendeskripsikan. Oke, silahkan kelompok 1 siapa yang mau presentasi, disilahkan ya. Kemudian Saiful Agus Ibu. Ya, Saiful Agus. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 siapa presentasi? Kelompok 2 siapa? Tita Bu. Bu Tita. Ya, oke. Semua ada akses untuk share screen ya? Ya, ada. Ya, oke. Berarti kelompok
Satu kelompok 2. Kemudian semuanya menyiapkan tugas yang mendeskripsikan tugas kalau tidak salah, tugas jabatan, 2 kegiatan dari tugas jabatan ada ya. Itu disiapkan, kemudian yang identifikasi dari video juga disiapkan. Oke, baik, silahkan dari kelompok 1, silahkan Pak Saiful Agus, presentasi. Halo Ibu, Ya, kedengaran Ibu? ya kedengaran Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Saya perwakilan dari kelompok 1, anggota saya itu Zainal, Pak Zainal, Pak Andi Said, Ibu Ulfasari Mahmud, dan Ibu Nur Yakin. Iya, itu anggota kelompok saya. Kemudian pada kesempatan ini yang akan saya presentasikan yaitu mengenai mengidentifikasi dan mendefinisikan nilai-nilai dasar PNS. Seperti itu Ibu ya. Halo Ibu. ya. Pertama di sini ada nilai-nilai dasar profesi, nilai dasar profesi ASN yang berdasarkan hasil kelompok kami yang kami angkat itu berdasarkan peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara LAN RI nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Peserta LASA diharapkan mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN dengan cara mengalami sendiri dalam penerapan dan aktualisasi pada tempat tugas, sehingga peserta diklat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Nilai-nilai dasar PNS yang merupakan seperangkat prinsip yang menjadi landasan dalam menjalankan profesi ASN adalah sebagai berikut. Ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian hasil kerja kelompok kami, akuntabilitas itu Ibu, yang pertama adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nilai-nilai dasar akuntabilitas itu meliputi pertama, tanggung jawab, jujur, kejelasan target, netral, orientasi publik, adil, transparan, konsisten, dan partisipatif. Di mana tanggung jawab itu berdasarkan kerja kelompok kami, tanggung jawab itu menyelesaikan pekerjaan dan tugas-tugas secara tuntas dan dengan hasil terbaik serta mampu mempertanggungjawabkan. Kemudian jujur itu memberikan laporan kinerja dengan memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang dilakukan. Kemudian kejelasan target, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan melalui identifikasi program atas kebijakan yang perlu dilakukan. Siapa yang bertanggung jawab, kapan akan dilaksanakan dan biaya yang dibutuhkan. Menunjukkan sikap kemudian netral, itu menunjukkan sikap netralitas PNS dari kepentingan apapun. Kemudian orientasi publik, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian adil, melayani masyarakat tanpa diskriminasi dan ketidakjujuran. Transparan, kemudian transparan, keterbukaan dalam melakukan kegiatan. 8. Konsisten, melakukan tindakan yang telah disepakati dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dari waktu ke waktu. 9. Partisipatif, ikut terlibat secara mental dan emosi kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Kemudian nasionalisme. Nasionalisme adalah fondasi bagi aparatur sipil negara untuk mengaktualisasikan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan orientasi mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Nilai-nilai dasar nasionalisme meliputi ketuhanan,
kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Di mana hasil definisi kami itu ketuhanan maksudnya menghadirkan Tuhan pada setiap aktivitas. Kedua, menghormati kemerdekaan beragama. Tiga, membina kerukunan hidup antar umat beragama. Kemudian masuk di kemanusiaan. Kemanusiaan maksudnya menghargai sesama manusia, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat martabat. 4, membela kebenaran dan keadilan. Kemudian persatuan, maksudnya itu mengutamakan keutuhan bangsa, rela berkorban, mengembangkan rasa bangga berbangsa dan bernegara tanah air Indonesia, baik dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. 4, memajukan hubungan baik antara sesama manusia. 5, menjaga persatuan dan keberagaman. 4, kerakyatan. Maksudnya itu menghormati kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Kemudian mendahulukan kepentingan bersama. Tidak memaksakan kehendak. 4, melaksanakan hasil musyawarah mufakat. 5, bertanggung jawab atas keputusan bersama. 6, membangun rasa persaudaraan dengan berbagai suku dan budaya. Yang terakhir ada keadilan sosial, mendahulukan kewajiban daripada hak. Kemudian gemar menolong orang lain. 3, menghormati hak orang lain dalam pelayanan publik. 4, mengembangkan pola hidup sederhana. 5, mengakui dan menghargai kesempatan berkarya. Kemudian etika publik. Etika publik adalah merupakan refleksi atas standar norma yang menentukan baik buruk, benar salah, tindak keputusan perilaku untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Di etika publik ini terdapat nilai etika yaitu jujur, integritas tinggi, cermat, disiplin, sopan, bersikap hormat, bertanggung jawab, dan tidak diskriminatif dan adil. Di mana maksudnya jujur ini tidak berbohong dan dapat dipercaya dalam memberikan pelayanan. Kemudian tidak membebani masyarakat. Kemudian menjalankan tugas sesuai dengan hati nurani yang bersih. Integritas tinggi maksudnya itu tidak memiliki sikap yang pelin-pelan. Kemudian selalu bisa menepati janji. Kemudian memiliki sebuah komitmen dan tanggung jawab. Kemudian berpegang teguh pada prinsip dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kemudian selalu menghargai waktu. Kemudian cermat. Cermat ini maksudnya teliti dalam menyelesaikan pekerjaan. Tidak mudah dipengaruhi, rajin dan ulet dalam menyelesaikan pekerjaan. Kemudian disiplin. Disiplin maksudnya adalah datang tepat waktu sesuai dengan aturan. 2, mentaati peraturan yang berlaku. 3, bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian sopan, maksudnya itu membiasakan atau membudayakan senyum, sapa, santun, ramah, dan dalam memberikan pelayanan. 2, saling menghargai dan berkomunikasi yang baik. 3, menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat. 6, bersikap hormat. Maksudnya itu toleransi dan tegang rasa terhadap orang lain. Mengindahkan nasihat orang lain, membantu meringankan setiap urusan orang lain. 4, menjunjung tinggi harga diri dan martabat sesama manusia. 7, ada bertanggung jawab. Maksudnya menggunakan barang milik negara sesuai peruntukannya. 2, tidak menjual barang milik negara. 3, memelihara dan tidak merusak barang milik negara. Kemudian tidak diskriminatif dan adil. Maksudnya tidak pilih kasih dalam memberikan pelayanan. 2, tidak membeda-bedakan ras, suku, dan agama dalam memberikan pelayanan. 3, berperilaku adil, profesional, dan jalankan tugas. Kemudian yang keempat itu komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan tindakan untuk menghargai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan kinerja yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di komitmen mutu ini ada 4 nilai dasar komitmen mutu yang harus diperhatikan, yaitu indikatornya efektif, efisien,
1 efektif, 2 efisien, 3 inovatif, 4 orientasi mutu. Ada 4. Di mana maksudnya efektif ini memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian mencapai target dan berhasil guna. Maksud efisien ini menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, bekerja berdaya guna dan bertepat guna, bekerja tanpa kesalahan dan tanpa pemborosan. Kemudian inovatif, maksudnya berpikir kreatif dan inovatif. 4. Orientasi mutu, bekerja dengan komitmen bagi kepuasan masyarakat. 2. Bekerja cepat, tepat, dan ramah. 3. Melayani dengan hati. 4. Melindungi dan mengayomi. 5. Melakukan perbaikan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, sikap anti korupsi. Ada 9, Ibu. Yang pertama itu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Di mana yang dimaksud anti korupsi ini berasal dari bahasa Latin corruption dan corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio artinya perbuatan yang tidak baik, buruk, atau curang. Anti korupsi adalah tindak atau gerakan yang dilakukan untuk memberantas segala tingkah laku atau tindak yang melawan norma dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, merugikan negara atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Di mana maksud dari jujur ini adalah tidak melakukan perbuatan curang pada saat melakukan pengadaan. Kemudian 2, tidak melakukan perbuatan curang pada saat melakukan pengawasan proyek. 3. Tidak melakukan perbuatan curang pada saat melakukan inventarisasi aset milik negara. Kemudian peduli, maksudnya itu tidak membiarkan orang lain merusak atau menghilangkan barang, inventaris, dan kekayaan instansi. 2. Bersedia memberikan keterangan atas kasus penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara yang sedang dilakukan penanganan yang berwajib. Kemudian mandiri, maksudnya itu tidak melakukan penyuapan untuk melancarkan urusan. Kemudian tidak memberikan hadiah atau imbalan berupa apapun pada petugas pejabat yang telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian tidak bergantung dengan orang lain dalam melaksanakan tugas pokoknya. Selanjutnya disiplin. Tidak melakukan tindakan melawan hukum. Kemudian tidak menjalankan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 5. Itu ada tanggung jawab, maksudnya itu tidak menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan korporasi, dan dapat merugikan keuangan negara. Kemudian tidak menerima imbalan apapun atas pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Indikator yang ke-6 itu kerja keras, maksudnya itu bekerja dengan hasil terbaik dan tidak meminta imbalan apapun atas pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian memiliki kemampuan dan kemauan bekerja sesuai aturan. Kemudian memiliki ketekunan dalam bekerja untuk mendapatkan hasil terbaik. Indikator yang ke-7 adalah sederhana. Maksudnya itu efisien dalam menggunakan sumber daya untuk mendapatkan hasil terbaik. Kemudian mensyukuri apapun hasil yang dicapainya setelah melakukan upaya maksimal. Kemudian memiliki gaya hidup sederhana yang akan mempengaruhi pelaksanaan tugas pokoknya, menggunakan dan memelihara aset negara. 8, indikator ke-8 itu berani. Kemudian berani menolak perintah yang berlawanan dengan hukum dan dapat merugikan negara. Kemudian berani memberikan informasi sesuai dengan fakta. Indikator yang ke-9 itu adil, memberikan layanan sesuai dengan aturan yang berlaku secara konsisten pada semua orang. 2, memberikan sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Kemudian kesimpulan. Berdasarkan dari hasil identifikasi nilai-nilai dasar PNS pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas sebagai PNS harus menerapkan nilai-nilai dasar akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi atau aneka.
ke dalam lingkungan atau instansi kerja sehingga diharapkan bisa menjadi PNS yang religius, profesional, dan bertanggung jawab. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan, Ibu. Oke, coba lihat etika dulu, etika. Oke, Ibu. Yang bagian etika. Halo, Ibu. Ya, yang bagian etika, saya mau lihat etika. Etika publik, Ibu. Ya, sudah, ya, oke, stop. Iya. Oke, jadi saya cuma lihat etika ya. Jadi yang saya lihat berbeda cuma di etika. Ya, etika publik. Di sini ada integritas tinggi, cermat, disiplin. Baik, Bapak Ibu kelompok 1 ini dapat dari mana? Indikator dan nilainya dan indikatornya ini definisinya dari mana? Dapat dari mana? Ya, kami bahas, Ibu. Kemudian kami cari juga di Google, Ibu. Ya. Jangan berbohong ya, jujur ya. Bagaimana, Jujur Ibu? ya. Ya. Karena akuntabilitas itu saya yang bikin. Ya, kita dapat di internet, Ibu. Di internet. Ya. Akuntabilitas, ya akuntabilitas ini saya yang bikin gitu ya. Jadi kami ada tim, saya tim akuntabilitas gitu ya. Jadi kemudian ada Ibu Dewi itu di tim nasionalisme, kemudian ada Bapak Ibu di etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi gitu ya. Jadi kalimatnya sama gitu. Jadi yang beda cuma di etika. Makanya saya lihat di etika gitu. Jadi saya lihat yang beda cuma di etika. Kalau di yang kami buat itu integritas ya, itu tidak ada di etika publik gitu ya. Makanya saya tanya dari mana ini. Nah, kalau ada kejelasan target partisipatif itu memang angkatan-angkatan yang lalu gini ya, itu karena ini kami yang menerjemahkan dari modul gitu. Makanya saya tanya dari mana ini sumbernya. Kemudian saya tahu sumbernya salah gitu ya, karena Bapak Ibu menggunakan peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 12 tahun 2018. Sedangkan Bapak Ibu sekarang ini pelaksanaan latsar ini menggunakan peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 1 tahun 2021. Jadi kalau nanti Bapak Ibu membuat menyusun rancangan aktualisasi gitu ya, jangan gunakan peraturan yang sudah kedaluarsa, yang sudah tidak dipakai. Jadi harus pakai peraturan-peraturan yang baru. Ya, jadi kalau nyontek jangan yang terlalu jauh gitu. Kan yang terlalu jauh pasti dasar-dasarnya adalah berbeda. Jadi gunakan aturan-aturan yang masih berlaku. Jadi undang-undang ASN misalnya berarti undang-undang nomor 5 tahun 2014. Kemudian kalau peraturan Lembaga Administrasi Negara berarti yang terbaru untuk Bapak Ibu ini nomor 1 untuk tentang latsar, kemudian dan sebagainya. Kalau tidak salah di dalam overview saya ada gitu ya, peraturan atau landasan hukum untuk pelaksanaan latsar ya. Jadi makanya ini saya tanya dari mana gitu. Ya, Bu. Jadi nanti Bapak dapat dari mana? Dari Google ini, dari internet. Di Google, Ibu. Google ya, oke, baik. Jadi berarti memang sudah ada yang mengupload. Karena ini bahasanya nih saya yang bikin gitu ya. Kalau akuntabilitas itu terus saya yang bikin gitu, saya yang bikin gitu ya. Kemudian nanti dibicarakan di tim gitu. Makanya saya tahu sekali ini. Oke, baik. Jadi ini nilai-nilai ini, jadi terjemahannya ini nanti yang akan menjadi pedoman. Tapi nanti saya mau compare dengan yang kelompok 2 gitu. Karena saya lihat kelompok 2 beda. Oke, ya, silakan di stop share Pak Saiful. Terima kasih sudah memaparkan ya. Jadi itu tadi ya, itu dari kelompok 1, kemudian saya ingin memperbandingannya dengan kelompok 2. Silakan Ibu Tita. Permisi sebelumnya Bu, saya menampilkan untuk PowerPoint-nya Bu atau yang PDF yang kami kumpulkan Bu? Yang penting ada semua, mau di PowerPoint atau PDF terserah. Mungkin lebih bagus PowerPoint ya.
Baik Bu, saya izin. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai nilai-nilai dasar ASN. Di sini akan melakukan identifikasi dan definisi dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang pertama adalah akuntabilitas, di mana akuntabilitas itu merupakan pertanggungjawaban atas pemenuhan tanggung jawab yang telah diberikan atau diamanahkan sebelumnya. Berikut nilai-nilai dari akuntabilitas adalah kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, konsistensi. Kelompok kami mencoba untuk mengambil contoh untuk nilai-nilai akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah. Kami mengambil dalam bidang pendidikan adanya pelaksanaan akreditasi sekolah, di mana pelaksanaan akreditasi sekolah di prosesnya itu sekolah-sekolah harus memenuhi indikator-indikator yang ada dalam sistem nasional pendidikan. Nantinya proses akreditasi ini akan memberikan informasi hasil mutu dari sekolah-sekolah, sehingga hasil ini nanti akan menjadi informasi bagi stakeholder atau dalam arti masyarakat. Hasil akreditasi ini akan bisa diakses oleh masyarakat dalam situs dan Kemendikbud seperti tayangan di slide ini. Jadi pada saat masyarakat ini membutuhkan informasi mengenai mutu sekolah-sekolah bisa dapat diakses melalui layanan situs ini. Yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah pemahaman dan kesadaran dalam mengimplementasikan nilai Pancasila dalam melaksanakan tugas sebagai ASN, di mana nasionalisme ini berlandaskan atas Pancasila, yaitu pertama sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Untuk sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pencerminannya kita tidak melakukan tindakan-tindakan diskriminasi. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, di mana kita diajak untuk cinta terhadap tanah air dan rela berkorban untuk bangsa. Untuk sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Di sini melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini mengutamakan kepentingan umum. Kami mencoba mencari contoh nilai nasionalisme yang dilakukan. Contohnya kami mendapatkan adanya kegiatan festival batik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ini merupakan sikap dan bangga terhadap produk hasil dalam negeri. Seperti ini, Bu. Poin ketiga yaitu etika publik, di mana etika publik ini adalah pencerminan tentang norma-norma yang menentukan benar atau tidak, baik atau buruk perilaku, tindakan, dan dalam keputusan untuk merumuskan kebijakan publik dengan tujuan menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Nilai-nilai etika publik kami mendapatkan jujur dalam memberikan informasi, publik, bersikap terbuka dalam pelayanan, bersikap tulus, bersikap sopan dan santun, bisa menjaga informasi yang bersifat rahasia, bersikap hormat, bertanggung jawab dalam menggunakan barang milik negara, dan berlaku adil. Contoh nilai etika publik yang dapat kami temui yaitu untuk dari Kementerian Keuangan sendiri mendapatkan penghargaan dalam pelayanan publik nasional, karena dalam pelayanannya itu dapat bersifat ditemukan sikap jujur dan transparansi atau terbuka dalam melakukan pelayanan publik. Yang keempat adalah komitmen mutu. Komitmen mutu adalah janji pada diri sendiri atau orang lain yang tercermin dari tindakan untuk menjaga mutu kinerja. Dalam komitmen mutu ini ada 4 konsep yang harus menjadi dasar, yaitu efektif, di mana seluruh tindakan atau kegiatan tersebut itu seluruh tindakan dan kegiatan tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian
kedua efisiensi, bagaimana tujuan itu dapat tercapai dengan menggunakan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan, menghindari pemborosan sumber daya. Untuk inovatif, ini bersifat mampu melakukan perubahan-perubahan untuk kondisi yang lebih baik sesuai dengan perubahan lingkungan atau permintaan. Kemudian keempat, berorientasi mutu, di mana seluruh kegiatan atau tindakan itu diarahkan pada standar tujuan yang akan dicapai sebelumnya. Di sini kami mendapatkan contoh komitmen mutu, ini adanya aplikasi telemedicine yang ini merupakan inovasi baru dalam pelayanan medis yang pada saat di era pandemi ini sangat banyak digunakan oleh masyarakat. Di samping efektifnya bisa tujuan permasalahan dari masyarakat mengenai kesehatannya itu dapat tercapai karena pada aplikasi ini dapat langsung berkomunikasi, langsung ditangani oleh dokter yang berkompeten, kemudian efisiensi, tidak perlu membutuhkan waktu atau tenaga dalam berkonsultasi. Kemudian untuk inovasi, ya ini merupakan aplikasi telemedicine yang ada sebelumnya dari pelayanan medis yang sebelumnya sudah ada. Kemudian orientasi mutu, banyak masalah kesehatan yang bisa terselesaikan dari penggunaan aplikasi telemedicine ini. Yang terakhir adalah anti korupsi, di mana anti korupsi itu adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Di sini ada nilai-nilai dari anti korupsi sendiri, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kesederhanaan, kerja keras, keberanian, dan keadilan. Di sini kami coba mengangkat contoh nilai anti korupsi yang dilakukan pemerintah. Salah satunya dari KPK menyediakan sarana berupa sistem monitoring center of prevention dalam aplikasi jaringan pencegahan korupsi Indonesia. Ini merupakan sarana untuk mendukung dari pemerintah daerah atau masyarakat sekalipun dapat memberikan informasi untuk mencegah adanya tindak korupsi. Seperti itu, Bu. Itu saja presentasi dari hasil kelompok kami, Bu. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, Bu. Ya, oke, baik. Ibu, tadi ada di aneka gitu ya, ada akuntabilitas itu, ada kepemimpinan, transparansi, integritas. Itu ada enggak terjemahannya gitu nanti supaya ketika ada ya? Ada, Bu, yang di bagian PDF-nya, Bu. Ya, jadi ada nilai-nilai kepemimpinan itu apa, transparansi apa, sehingga nanti ketika Bapak Ibu membuat, misalnya ini kan nanti menjadi rujukan gitu ya, ketika Bapak Ibu mengaitkan dengan tugas. Jadi ada tugas yang saya berikan, yaitu memberikan gitu ya, 2 kegiatan di dalam TUSI gitu yang kemudian dikaitkan dengan nilai ini harusnya menjadi rujukan gitu, bahwa yang belum ada kayaknya di ini ya, Ibu belum sampaikan tadi di akuntabilitas, nasionalisme, kemudian anti korupsi gitu ya. Tapi semua ada ya? Ada di PDF, Ibu. Ya, oke, ya. Ya, oke. Baik, terima kasih Ibu Tita ya, sudah mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Oke, silakan tutup share-nya. Oke, jadi Bapak Ibu punya dua nilai ini. Jadi nanti ketika Bapak Ibu nanti, saya tidak tahu siapa dia punya coach gitu ya. Jadi ketika coaching, ketika pembimbingan atau ketika Bapak Ibu menyusun rancangan aktualisasi, jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan keduanya ini jadi rujukan gitu ya. Jadi terserah mau pakai yang mana gitu. Jadi yang memudahkan nanti kalau ditanya penguji yang mana dari ini ya, yang satu kan Bapak Ibu dapat dari modul ya, yang dari Ibu Tita gitu. Kemudian yang kelompoknya Pak Saiful misalnya itu sebenarnya dari kami gitu ya, dari Wikai Suara gitu. Jadi itu dari Wikai Suara. Saya membebaskan Bapak Ibu mau pakai yang mana rujukannya gitu. Yang penting adalah ketika ditanya penguji kenapa ini begini, saya ambil dari modul
gitu ya. Jadi yang misalnya yang dari tidak apa-apa satu kelompok ini beda, itu tidak apa-apa karena rujukannya adalah karena saya tidak memberikan yang mana harus dipakai gitu ya. Saya tidak memberikan ini misalnya yang Pak Saiful yang harus dipakai atau yang kelompoknya Ibu Tita harus dipakai, tidak. Saya membebaskan karena Bapak Ibu kan mendapatnya dari MOOC gitu ya, bukan kami yang mengajarkan itu tentang nilai-nilai itu. Jadi kalau ketika nanti misalnya Bapak Ibu, saya rujukannya adalah kenapa begini misalnya begitu, saya rujukannya adalah dari modul gitu ya. Kemudian Pak Saiful Agus, mungkin dari internet atau mungkin nanti yang mengajarkan aktualisasi mereka memberikan itu nilai-nilai gitu ya. Yang penting kalau dari saya, jadi jangan mengatakan saya yang memberikan ini, tapi saya membebaskan Bapak Ibu untuk mengeksplor gitu ya, bahwa menurut saya etika publik ya ini gitu, karena berdasarkan dari apa? Dari modul. Saya sepakat dengan yang ini saya dapat dari internet gitu ya. Jadi saya bebaskan Bapak Ibu karena ini adalah tentang bagaimana nilai itu yang sudah dapat di MOOC. Saya sepakat nih dengan yang ini gitu ya, karena meskipun dari internet itu tapi ternyata memang rujukannya ke sana. Jadi sama saja. Yang dari internet tadi Pak Saiful itu kami juga yang susun gitu ya. Jadi itu bisa jadi rujukan. Semua bisa jadi rujukan. Saya tidak mengatakan yang mana, tapi saya membebaskan. Yang penting Bapak Ibu ketika mengaitkannya itu tepat gitu. Itu saja yang pesan saya untuk ke aktualisasi. Jadi nanti akan saya lihat ketika tugasnya Bapak Ibu mengaitkannya dengan yang mana. Jadi kalau penguji kok begini, misalnya penguji kan pegangnya yang dipegang Pak Saiful Agus nih, yang dipegangkan itu. Tapi penguji kan harus open juga bahwa saya tidak memberikan itu gitu ya. Jadi nanti saya kembalikan nanti ke coachingnya. Jadi nanti terserah coach saya mau pakai yang mana ya, ikut coachnya. Tapi bagi saya nilai itu adalah bagaimana pemahaman Bapak Ibu, kebulatan pemahaman Bapak Ibu. Saya tidak mengarahkan kemana-mana, silahkan Bapak Ibu berpikir sendiri. Karena ini, kenapa pakai yang ini? Karena kenapa pakai kerja keras? Karena kerja keras adalah pengertiannya begini. Menurut kelompok Ibu Tita, kelompok ini saya begini karena kerja keras adalah begini, gitu ya. Jadi rujukannya ada. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Ya. Kalau tidak ada, saya lanjut dengan yang menginventarisasi, mengidentifikasi gitu ya, kemudian mengambil apa yang kita bisa pelajari dari video. Kalau tidak salah ada video ya. Tugas pertama, individu. Oke, jadi saya minta siapa presentasi ya? Ibu Evelyn ya. Iya, Bu. Ya, oke. Ibu silakan Ibu putar dulu videonya ya. Oh iya, Bu. Itu baru ya Ibu identifikasi, dia punya satu saja karena tugasnya sama ya, nanti kita simpulkan di situ. Bu, saya buka dulu videonya, Bu, baru saya share screen. Ya, Bu. Ya. Sudah jelas suaranya, Bu? Suara. Tidak ada suaranya. Ibu waktu mau share screen, Ibu punya biasanya di bagian bawah kiri itu ada audio, centang dulu, dicontreng dulu. Oh iya, Bu. Itu suatu pemandangan yang tidak mungkin saya lupakan di dalam orang tuanya. Ibu bagaimana sudah kedengaran suaranya, Bu? Sudah. Kami Ya. kepada dokter seolah-olah anaknya akan meninggal setelah operasi. Ketika operasi selesai, Anda bayangkan isak tangis mereka, kegembiraan mereka. Saya ikut larut di dalam kegembiraan mereka. Itu suatu pemandangan yang tidak mungkin saya lupakan di dalam kehidupan saya. Nama saya Dr. Lee Augustinus Darmawan. Saya adalah ahli bedah toraks, jantung, dan pembuluh darah. Saya adalah pendiri Yayasan Dokter Peduli atau Anda lebih mengenalnya sebagai Dr. Share. Pada tahun ini, tepatnya pada tanggal 19 November 2019, genap berusia 10 tahun. Saya pengen menjadi dokter dari kecil. Adik saya ketika berusia setahunan,
diare 30-40 kali sehari. Kami keluarga miskin tidak mampu untuk memberikan pengobatan yang adekuat untuk dia. Akhirnya adik saya harus menegang nyawa di pangkuan ibu. Ketika saya beranjak besar, ibu menceritakan itu dengan berlintangan air mata, dan saya saat itu berjanji kepada diri saya, kalau besar menjadi seorang dokter, saya akan menghapus air mata kesedihan dan diganti dengan air mata kegembiraan. Tapi Bu, kalau dari saya Bu, bisa saya langsung sekalian ini Bu, jawab ininya Bu, nilai-nilai akuntabilitas dari video yang sedang berjalan. Nah, yang tadi kan Ibu, dia katakan dia berjanji, dokter berjanji dia akan suatu saat besar nanti dia akan menjadi seorang dokter yang akan mengubah tangis kesedihan menjadi tangis kebahagiaan. Nah, dari sini tayangan ini kita bisa lihat nilai-nilai akuntabilitasnya dokter, bahwa dia itu akan bertanggung jawab bila suatu saat nanti jadi dokter, dia akan menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai dokter. Seperti itu, Bu. Terus bisa dilihat juga ada nilai etika publiknya, di situ bisa dilihat dia bersikap tulus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya lanjut lagi videonya Bu, boleh? Oke, lanjut. Mama sudah beberapa kali menyampaikan nasihat itu ke saya. Kalau kamu suatu saat jadi dokter, perhatikanlah orang-orang kecil itu. Dari tayangan tadi juga Bu, bisa dilihat di situ nilai-nilai dasar yang dia amalkan itu adalah nilai nasionalisme, di mana dia mengamalkan sila yang kelima itu Bu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dia memberikan pelayanan bukan hanya kepada orang-orang tertentu saja, tapi kepada semua orang, baik itu orang kecil juga Bu. Saya lanjut lagi Bu ya. Untuk bikin rumah sakit apung ini idenya muncul di tahun 2009 ketika saya mengoperasi seorang anak yang di K saya operasinya. Anak datang dari Somlaki dengan usus terjepit. Perjalanan dari Somlaki ke Pulau K itu membutuhkan waktu 3 malam 2 hari. Secara teoritis medis itu sudah sangat terlambat. Anak datang dalam keadaan jelek, lalu operasi dilakukan, anak sembuh. Bukan kepandaian dokternya, tapi ada kuasa ilahi yang melindungi anak ini. Dari tayangan tadi Ibu, dokter di sini kan dia percaya bahwa anak itu sembuh bukan cuma karena kemampuannya, tapi ada kuasa ilahi juga. Jadi di sini bisa kita lihat nilai-nilai dasar nasionalisme juga Ibu, bahwa dia mengamalkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya lanjut lagi Bu ya. Saya terdorong untuk memberikan bantuan kepada mereka yang jauh dari Jakarta. Caranya bagaimana? Caranya adalah membawa seluruh peralatan yang dibutuhkan ke sana, singkatnya sebuah rumah sakit. Untuk membawa rumah sakit dari Jakarta ke tempat-tempat yang jauh itu, kita butuhkan alat angkut. Mengingat negara kita adalah sebuah negara kepulauan, yang paling masuk akal adalah membuat sebuah rumah sakit di atas sebuah kapal. Dari tayangan tadi kita bisa lihat Ibu, Dr. Lee itu memiliki ide untuk menjangkau seluruh masyarakat yang ada di pulau-pulau. Dia memiliki ide untuk membuat sebuah rumah sakit yang bisa bergerak kemana saja. Jadi dia membuat rumah sakit di atas kapal Ibu. Nah, dari situ bisa kita lihat nilai yang dia aktualisasikan itu nilai komitmen mutu Ibu. Dia membuat inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya lanjut lagi Bu ya. Ketika saya ceritakan keinginan saya untuk membuat sebuah rumah sakit di atas sebuah kapal yang kecil, orang mengatakan itu tidak mungkin. Yang lebih berterus terang mengatakan kamu gila katanya. Makanya lahirlah sebutan dokter gila bagi saya. Kapal berhasil saya beli di tahun 2010.
saya beli dengan menjual sebuah rumah saya. Penghasilan saya sebagai ahli bedah, setiap bulannya saya singkirkan ini untuk kelangsungan hidup keluarga, yang sisanya dipakai untuk memodifikasi kapal, mengubahnya, merombaknya menjadi sebuah rumah sakit. Dari tayangan tadi lagi Bu, bisa kita lihat Dr. Lee itu berusaha untuk membuat kapal dengan cara menyisihkan sebagian uangnya dari hasil kerjanya sebagai dokter. Halo Bu, maaf Ibu, masih kedengaran Bu? Ya. Oh ya, Dr. Lee menyisihkan sebagian hasil penghasilannya untuk merombak kapal menjadi sebuah rumah sakit. Di situ bisa kita lihat nilainya itu, nilai-nilai yang dia aktualisasikan itu adalah anti korupsi, di mana dia peduli dan kerja keras dan sederhana. Jadi dia semua penghasilannya itu dia dia terima dan masih juga sempat dia sisihkan. Jadi dia sangat sederhana dan pekerja keras. Berkorban tidak ada. Iya Bu, nasionalisme juga, rela berkorbannya juga Bu. Jadi demi membuat rumah sakit dia juga dia berkorban keluarganya yang tidak semua penghasilannya itu tidak semua buat keluarganya Bu, tapi dia sisihkan juga buat itu untuk membuat rumah sakit di kapal. Pada tanggal 16 Maret 2013, kami melakukan pelayaran perdana ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu di Teluk Jakarta, tepatnya di Pulau Panggang. Itu pertama kali saya melakukan operasi di atas sebuah kapal di rumah sakit apung kita yang pertama. Kalau mendukung barangkali hanya keluarga saya ya, yang tidak pernah mengomel. Saya menggunakan uang begitu banyak menjual satu rumah, tidak pernah keluar kata-kata negatif dari mereka. Ini adalah pengorbanan keluarga yang kadang-kadang dilupakan orang. Orang cuma kenal saya, tapi sebetulnya kalau keluarga tidak mendukung, tidak menyokong, tidak mungkin akan terjadi proyek yang begini, yang membutuhkan banyak pengorbanan. Pengorbanan finansial, pengorbanan waktu, pengorbanan kemampuan, dan korban perasaan. Dari tayangan tadi juga bisa kita lihat nilai dasar yang diaktualisasikan dokter itu adalah akuntabilitas, di mana dia bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal melalui pengorbanan yang dia lakukan, Ibu. Terus juga nasionalisme, di mana juga dia berkorban demi masyarakat melalui pengorbanannya dari pengorbanan keluarganya dan perasaannya, Ibu, gitu Ibu. Ini adalah rumah sakit, dan dengan demikian juga segala fasilitas yang ada di rumah sakit ini harus sesuai standar. Jadi kami ada kamar bedah 2 buah, kami ada laboratorium, kami ada X-ray, ruang perawatan 40 tempat tidur, ruang perawatan baby juga, ya. Jadi semuanya komplit lah. Dari tayangan tadi juga kita lihat rumah sakit yang dia buat itu, Bu, dipenuhi dengan alat-alat yang lengkap, peralatan yang lengkap, dari ruang untuk bayi, ruang pasien, dan alat-alat medis lainnya. Jadi bisa dilihat nilai dasar yang dianut itu komitmen mutu, di mana dia membuat kapal itu sesuai standar mutu yang harus sebagai rumah sakit, seperti itu, Ibu. Yang paling saya ingat adalah pelayaran perdana kami ke Ketapang di Kalimantan Barat.
Di sana saya ketemu dengan seorang anak yang berusia 2 tahun. Anaknya menderita sebuah penyakit yang jarang, tumor pembuluh darah di lehernya yang sebelah kiri. Dan kalau itu dibiarkan bisa berakibat kematian. Operasi di samping ongkosnya tinggi, banyak yang tidak berhasil. Orang tuanya ketika mendengar kami datang dari Jakarta dan melakukan pembedahan di atas kapal, mereka datang ke kapal, menyerahkan anaknya ke kami dengan kata-kata yang sangat menggerakkan hati saya. Dokter, anak kami harus dioperasi dan kemungkinan tidak berhasilnya besar. Kami serahkan anak kami kepada dokter. Kami berterima kasih yang dokter tidak memungut biaya sama sekali. Dan kalaupun operasinya tidak berhasil, kami tidak akan menuntut dokter. Orang tuanya sudah pasrah seolah-olah anaknya akan meninggal setelah operasi. Dan ketika operasi selesai, anak diserahkan kepada orang tuanya. Anda bayangkan isak tangis mereka, kegembiraan mereka, rasa haru mereka. Saya ikut larut di dalam kegembiraan mereka. Dari tayangan tadi lagi Bu, bisa dilihat bahwa nilai dasar yang dilakukan itu adalah akuntabilitas, di mana dokter sangat bertanggung jawab melakukan semua tugasnya, bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Dan juga nilai yang dianut itu nilai nasionalisme, di mana Dr. Lee memberikan pelayanan, tidak hanya pelayanan kepada masyarakat kecil maupun yang kurang mampu. Jadi pemerataan kepada semua masyarakat. Merasakan betapa kasihnya Tuhan kepada kita manusia. Itu suatu pemandangan yang tidak mungkin saya lupakan di dalam kehidupan saya. Saya harus akui operasi pembuluh darah yang besar seperti itu bukanlah suatu pekerjaan enteng. Tapi dengan bantuan Tuhan, operasi berhasil dengan baik dan anak ini hidup dan punya harapan hidup sama seperti anak-anak yang sebaya dia. Di sini juga Dr. Lee percaya dan takwa kepada Tuhan. Jadi dia percaya bahwa semua itu adalah ada campur tangan dari Tuhan dalam semua proses pengobatan yang dia lakukan, Ibu. Sebenarnya kalau kita melihat begitu banyak pulau-pulau yang belum terjelajahi, tidak mungkin dijelajahi oleh kami dengan kekuatan yang minim ini. Kita membutuhkan mungkin 100 kapal ya secara keseluruhan. Dan saya harap sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar bisa dihadirkan. Dan ketika itu sudah hadir, Dr. Sher tidak dibutuhkan lagi di Indonesia. Ya Bu. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Kalau dari Ibu Evelyn, apa yang kita bisa dapat kita petik dari pelajaran dari Dr. Lee tadi? Ya Bu. Apa yang bisa dipetik dari Dr. Lee tadi? Jadi yang bisa kita petik itu yaitu Bu, bahwa kerja keras, tekad yang kuat, berani dan tulus, percaya kepada Tuhan bisa mematahkan stigma orang lain yang mengatakan hal tersebut yang tidak mungkin bisa terjadi, Bu. Hanya itu? Iya. Oke. Baik, saya untuk yang lain saya cuma mau tanya ya, apa pelajaran yang bisa dipetik dari tayangan tadi? Oke, kalau menurut Pak Christian Daud, apa yang bisa dipelajari, apa yang bisa ditarik dari tayangan tadi, Dr. Lee? Iya, terima kasih Bu. Kalau menurut saya dari video tadi, pembelajaran yang dapat dipetik itu adalah Ibu, sikap konsisten dia Ibu, yang dari awal dia sudah bercita-cita Ibu ya, untuk menjadi seorang dokter,
karena tragedi yang terjadi di keluarganya Ibu ya. Dan dia konsisten dengan hal tersebut sehingga itu menjadi satu komitmen Ibu ya. Dan itu diwujudkannya ketika dia sudah menjadi dokter. Kemudian setelah menjadi dokter dia tidak hanya berhenti di situ Ibu. Dia berinovasi untuk mewujudkan apa yang dia cita-citakan tadi Ibu. Yakni menciptakan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia berinovasi untuk menciptakan rumah sakit apung untuk menciptakan keadilan sosial itu Ibu. Iya, jadi setelah itu dia tetap terus komitmen Ibu ya, berinovasi, menjaga standar mutu yang ada di rumah sakit apung yang telah dia bangun. Meskipun di dalam pembangunan rumah sakit apung itu sendiri Ibu, dia sudah banyak mengorbankan waktunya Ibu. Itu juga menunjukkan bahwa dia itu menunjukkan sikap rela berkorban Ibu bagi bangsa dan negara. Iya, mungkin itu saja dari saya Ibu yang dapat saya petik. Oke, baik, terima kasih. Kira-kira Bapak Ibu punya tidak kemampuan gitu ya, sedikit setengah, mau setengah terlalu banyak mungkin dari Dr. Lee gitu, seperempatnya gitu, rela berkorban. Bahkan dia jual rumah gitu kan, dia sisihkan, dia punya apa honor-honor dari prakteknya kan, dia dokter bedah ya, dokter jantung, kemudian dokter apa pembuluh darah, mana dokter ya, dokter ibu kita gitu. Jadi itu keahlian-keahlian yang luar biasa, tapi dia sisihkan penghasilannya dari itu untuk mewujudkan cita-citanya tadi ya, menolong orang. Dia cita-citanya adalah jadi dokter untuk menolong orang miskin, karena itu yang pesannya jadi orang tuanya gitu kan, dari ibunya, kalau jadi dokter kau harus ingat itu orang-orang miskin ya, orang-orang itu. Jadi saya itu berapa kali nonton video ini, tapi saya tetap keluar air mata gitu ya, maksudnya terharu sekali ada orang yang begitu. Dan mau dibilang, orang bilang dia Cina gitu kan, bukan orang Indonesia, orang bilang, jadi dibilang nasionalisme. Siapa bilang orang Cina tidak punya nasionalisme untuk negara Indonesia ya, ternyata ada. Jadi banyak sekali yang bisa kita petik dari situ gitu ya. Jadi tapi mungkin saya seperempatnya saja tidak mampu gitu ya. Apa yang bisa saya korbankan, saya cuma tenaga saja dan waktu gitu. Tapi untuk beliau itu tenaga, waktu, uang, keahlian semua, dan gratis kan itu ya. Jadi dia mengobati kemana-mana itu kan gratis. Itu operasi pembuluh darah itu berapa mau dibayar ya kan? Dokter Rita yang tahu itu. Tapi dia gratiskan gitu. Dia cuma rasanya adalah bahwa dia begitu ikut senang, ikut bahagia ketika yang orang-orang yang sakit yang dia pasrahkan, bahwa seolah-olah orang tuanya saja pasrah gitu ya. Saya pokoknya kalau dia meninggal juga di meja operasi, saya tidak akan menuntut. Itu kan berarti memang orang tuanya sudah tidak punya harapan gitu ya, mungkin 1% harapan. Jadi dan ketika anaknya kemudian hidup kan bahagianya tentu luar biasa gitu ya, sehingga kita semua terharu. Saya tidak tahu Bapak Ibu ya, yang jelas saya terharu sekali. Saya berapa kali nonton ini tapi saya tetap menangis. Jadi itu yang bagaimana kita bisa meniru sedikit dari Pak Dr. Lee tadi ya, bagaimana kita menggunakan waktu kita untuk guru-guru. Mungkin kalau ada murid-murid yang belum bisa membaca gitu ya, saya sisihkan waktu 1 jam supaya dia bisa membaca gitu ya. Jadi ekstra tanpa dibayar, tapi memang betul-betul saya tulus supaya anak-anak di Indonesia ini tahu membaca, karena katanya ya, itu buku itu adalah jendela dunia gitu ya. Jadi kalau kita tidak bisa membaca, kita tidak bisa buka buku, tidak bisa membuka jendela. Jadi itu maksud saya. Kemudian kalau yang siapa lagi, Ibu Inspektorat ini ya, jadi bagaimana kita selalu harus mengingat Tuhan supaya kalau mau melakukan hal-hal yang tidak baik itu pasti ada Tuhan yang melihat kita gitu. Jadi itu bukan hanya inspektor tapi semua gitu, bahwa jadi banyak sekali nilai. Jadi kalau dari tayangan Dr. Lee ini, aneka itu habis dia laksanakan semua. Akuntabilitas mau 9-nya itu ya, 9 indikator itu, kemudian nasionalisme 5 sila, kemudian etika yang 8 Bapak Ibu sudah rinci tadi, kemudian komitmen mutu dan anti korupsi, semua dia alam habis, semua masuk. Semua nilai itu masuk ke dalam Dr. Lee. Kalau Bapak Ibu cermati, semua masuk. 5 sila, dia ketuhanannya iya, kemanusiaannya jelas gitu kan, persatuannya iya, keracyatannya, kemudian keadilan sosial. Dia
tidak ada ini. Jadi betul-betul luar biasa gitu. Kemudian akuntabilitasnya semualah dia semua dia terapkan. Jadi sangat-sangat luar biasa gitu. Jadi kita kalau yang PNS harusnya malu pada Dr. Lee kalau kita tidak bisa menerapkan nilai-nilai itu gitu ya. Jadi mungkin belum semua gitu ya, tapi mari kita mencoba untuk menjadi yang lebih baik. Mari kita terapkan betul Aneka. Jadi etika publik, akuntabilitas gitu ya, semua Aneka itu harus Bapak Ibu terapkan. Sebagian sudah Bapak Ibu terapkan, tapi mari itu kita pelihara terus dan kita tambahkan nilai-nilai yang lain yang belum ada gitu ya. Jangan Pak Dr. Lee tidak menuntut dari pemerintah minta bantuan dan sebagainya gitu ya, tidak menuntut apa-apa. Jadi hanya ingin bahwa pemerintah bisa membuat keadilan sosial. Dia mengharapkan bahwa ada keadilan sosial supaya setelah itu maka rumah sakit apung tidak dipakai lagi. Tapi untuk zaman sekarang, meskipun zaman pandemi, rumah sakit apung tetap dibutuhkan. Saya begitu. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Ya, meskipun ada halodoc gitu ya, tapi itu kan halodoc tidak sampai ke pelosok-pelosok karena dia perlu jaringan dan sebagainya. Makanya sungguh luar biasa bahwa karena Indonesia kepulauan, maka Dr. Lee menggunakan kapal. Jadi memang bisa menjangkau. Jadi yang dari pulau-pulau kecil juga itu berarti kan kayak Pulau K tadi ya. Pulau K itu orang yang datang ke situ saja dari pelosok itu berapa? 3 hari, 3 malam, 2 hari tadi ya. Berarti memang yang di jauh-jauh ke sana itu masih susah jangkauannya. Jadi Dokter Tita yang ada di kota ini alhamdulillah ya perjuangannya belum sampai ke belumlah seluar biasa yang di sana. Jadi mungkin dia punya pengabdian adalah bagaimana ketika lebih peduli, empati gitu ya dengan pasien-pasien yang ada misalnya yang tidak mampu dan sebagainya gitu ya. Insya Allah bisa dengan kerelaan oke lah gratis gitu ya. Jadi semacam yang begitulah gitu. Mudah-mudahan kita semua juga begitu, termasuk yang guru-guru. Kemudian kalau Ibu Evelyn harusnya berani, itu yang nomor 1 ya. Ketika ada orang yang menyalahgunakan keuangan negara, oke, berani, pokoknya tidak bisa ini ya, sudah ini kamu menyengsarakan banyak orang dengan dengan melakukan korupsi. Oke, baik. Itu tadi Dr. Lee kita tinggalkan. Ada yang ingin berkomentar tentang Dr. Lee tadi? Oke, kalau tidak ada, saya minta dipaparkan tugas yang kegiatan ya. Kegiatan dari TUSI, kemudian di breakdown. Sudah disiapkan semua? Oke, siapa yang sudah siap? Siapa? Raise hand dulu, raise hand. Ya, oke Pak Christian Daud. Ibu, mohon maaf mau bertanya. Ya. Yang tugas yang mana Ibu ya? Yang tugas terakhir Ibu? Yang sikap dan pokok tugas pokok dan fungsi Bu? Ya. Oh ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berikut saya akan memaparkan mengenai tugas individu tentang kegiatan mengaitkan nilai-nilai dasar pada kegiatan tugas pokok dan fungsi yang ada di unit kerja saya, yaitu SMP Negeri 9 Palu. Adapun saya bertugas di SMP Negeri 9 Palu sebagai guru TIK. Ya. Untuk kegiatan yang pertama yang saya ambil adalah kegiatan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Untuk kegiatan belajar mengajar ada 3 tahapan yang saya lakukan. Tahapan yang pertama adalah merencanakan terlebih dahulu proses pembelajaran dengan menyusun RPP. Setelah menyusun RPP atau menyusun rencana pembelajaran, yang kedua adalah melaksanakan proses pembelajaran di kelas yang tentunya harus sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Itu yang kedua. Dan tahapan yang ketiga adalah melakukan penilaian atau evaluasi dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Jadi ada 3 tahapan kegiatan untuk kegiatan pertama, Ibu. Terus output apa yang akan dicapai? Outputnya adalah tercapainya pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan bermutu agar setiap siswa dapat memenuhi standar KKM atau kriteria ketuntasan minimal yang berlaku, Ibu.
Kemudian nilai-nilai dasar yang dapat dikaitkan dari berbagai tahapan kegiatan. Untuk kegiatan pertama, yaitu menyusun RPP atau rencana pembelajaran, nilai-nilai dasar yang harus teraktualisasi adalah yang pertama, nilai dasar akuntabilitas. Jadi di dalam menyusun RPP itu harus memiliki sikap dan tanggung jawab dalam merencanakan proses pembelajaran bagi siswa. Karena tidak bisa asal saja Ibu dalam menyusun RPP. Harus bertanggung jawab di dalam penyusunannya. Karena harus disusun secara baik dan efektif Ibu. Yang kedua adalah harus memiliki sikap integritas dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang berkelanjutan serta berkualitas. Ya, jadi karena dia berlanjut Ibu untuk proses pembelajarannya, jadi harus memiliki sikap yang berintegritas Ibu. Itu yang kedua. Untuk nilai dasar akuntabilitas dan nilai dasar yang harus teraktualisasi kedua adalah nilai dasar komitmen mutu Ibu. Dalam penyusunan RPP itu harus memiliki nilai efektif dalam penyusunannya agar proses belajar KBM nanti dapat berjalan dengan baik. Terus dari nilai dasar komitmen mutu yang kedua yang harus teraktualisasi dalam penyusunan RPP adalah harus memiliki nilai komitmen mutu juga Ibu dalam menyusun rencana pembelajaran agar dapat menyesuaikan dengan kondisi dinamis saat ini. Jadi supaya pembelajarannya lebih menarik, penyusunan rencana pembelajaran itu harus disusun dengan kondisi yang sekarang Ibu, supaya tidak istilahnya cepat bosan siswanya Ibu. Jadi harus lebih menarik dalam penyusunannya. Itu untuk tahapan kegiatan yang pertama Ibu. Kegiatan yang kedua adalah melaksanakan proses pembelajaran di kelas yang sesuai dengan RPP tadi Ibu. Nilai-nilai dasar yang harus teraktualisasi. Yang pertama adalah nilai dasar akuntabilitas. Kenapa harus akuntabilitas Ibu? Karena di dalam melaksanakan proses pembelajaran harus memiliki sikap kepemimpinan sebagai pendidik, sebagai pemimpin di dalam kelas Ibu, supaya dapat mendidik siswanya untuk melalui proses pembelajaran yang baik dan efektif di kelas Ibu. Jadi harus memiliki sikap kepemimpinan, itu yang pertama. Yang kedua adalah harus memiliki sikap keadilan sebagai pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Tidak boleh ada siswa yang dibeda-bedakan Ibu sebagai pendidik. Harus diperlakukan secara merata. Itulah dua nilai dari akuntabilitas untuk tahapan kegiatan kedua. Untuk nilai dasar, ini terulang ini. Nilai dasar nasionalisme itu juga harus teraktualisasi di dalam tahapan kegiatan yang kedua Ibu. Karena kenapa? Karena di dalam kita melakukan proses pembelajaran nanti, proses pembelajaran Ibu di kelas, kita harus selalu mengingatkan siswa Ibu akan ketuhanan yang Maha Esa dengan selalu memulai pembelajaran ataupun mengakhiri pembelajaran dengan berdoa Ibu. Ya, itu berarti kita mengingatkan kepada Tuhan yang Maha Esa Ibu, kepada siswa. Terus nilai dasar nasionalisme yang kedua adalah harus mengingatkan sikap-sikap cinta tanah air Ibu kepada siswa dengan mengajarkan siswa untuk mencintai lingkungan yang ada di sekitarnya. Baik itu dengan membersihkan kelas ataupun kerja bakti bersama Ibu di sekolah. Yang ketiga adalah harus bersikap adil juga Ibu, tetap harus bersikap adil ketika membimbing siswa tanpa melihat suku, agama, dan ras daripada siswa itu sendiri Ibu. Itulah nilai dasar nasionalisme yang dapat diaktualisasikan di dalam tahapan kegiatan yang kedua Ibu. Lanjut, nilai dasar etika publik yang dapat teraktualisasi di tahapan kegiatan kedua. Kenapa ada etika publik yang harus diaktualisasikan? Karena sebagai pendidik itu harus memiliki sikap yang tulus Ibu dalam mendidik siswanya di kelas. Kalau tidak memiliki sikap yang tulus, berarti kita setengah hati mengajarnya Ibu. Kalau setengah hati mengajar berarti tidak akan efektif Ibu ya. Jadi harus sikap tulus Ibu, seperti contoh video tadi Ibu, Dr. Lee ya, yang tulus melayani masyarakat Ibu, sampai ke pelosok malahan. Kita saja yang di kota ini ya harus seperti itu juga Ibu, harus tulus Ibu, harus lebih lagi malahan Ibu. Jangan kita tidak semangat atau tidak tulus Ibu, atau setengah hati dalam melayani Ibu ya. Jangan kalah dengan Dr. Lee. Betul Ibu, betul sekali Ibu. Ya, Terus Ibu yang kedua adalah harus memiliki sikap sopan dan santun Ibu dalam mendidik siswa. Iya. Jadi kita harus bersikap sopan juga Ibu. Jangan nanti kalau misalnya ada anak-anak yang mungkin tidak dapat menerima pelajaran dengan baik, terus dia mungkin melakukan sesuatu hal yang
yang tidak anu lah Bu, tidak berkesan Ibu atau bagaimana. Jangan kita langsung membentak nih Ibu, tetapi kita harus bersikap sopan dan santun dan memberikan arahan yang baik Ibu, supaya anak itu dapat menjadi lebih baik begitu. Iya, itu mungkin etika publik yang harus teraktualisasi di dalam tahapan kegiatan kedua Ibu. Dan yang berikutnya adalah nilai dasar komitmen mutu yang harus teraktualisasi adalah sebagai pendidik kita harus memiliki sikap berpikir kreatif agar dapat melaksanakan proses pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa. Yang ini yang seperti saya bilang tadi Bu, ketika nanti dalam penyusunan proses pembelajarannya itu sudah diterapkan sudah dinamis Ibu ya, sudah mengikuti dengan kondisi saat ini, nah, berarti nanti pembelajarannya itu bisa menjadi lebih menarik bagi siswa Ibu. Karena kondisi sekarang Ibu ya, banyak sekali hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian siswa-siswa Ibu atau anak-anak Ibu ya, apalagi perkembangan teknologi sekarang yang memang ya luar biasa Ibu pesat. Itu yang pertama dari komitmen mutu. Terus yang kedua adalah harus memiliki sikap efektif dan efisien dalam memanfaatkan serta mengoptimalkan berbagai media pembelajaran yang ada di sekolah. Itu untuk nilai dasar komitmen mutu. Untuk tahapan kedua Ibu. Untuk tahapan yang ketiga, melakukan penilaian atau evaluasi dari proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Adapun nilai-nilai dasar yang harus teraktualisasikan adalah yang pertama, nilai dasar akuntabilitas. Kenapa harus nilai dasar akuntabilitas? Karena di dalam proses penilaian itu harus memiliki sikap transparansi di dalam melakukan evaluasi penilaian pembelajaran siswa. Yang kedua juga harus memiliki sikap keadilan. Dan yang ketiga harus memiliki sikap tanggung jawab di dalam melakukan evaluasi. Itu untuk nilai dasar akuntabilitasnya. Terus yang kedua adalah nilai dasar nasionalisme. Ya, nilai dasar nasionalisme yang harus teraktualisasi adalah harus bersikap adil dan netral dalam melakukan evaluasi penilaian pembelajaran siswa tanpa melihat suku, agama, juga ras Ibu ketika melakukan penilaian. Yang ketiga adalah nilai dasar etika publik yang harus terrealisasi adalah harus memiliki sikap jujur dalam memberikan informasi dan evaluasi pembelajaran siswa. Juga harus melaksanakan tugas evaluasi dengan peraturan yang berlaku Ibu. Itu untuk nilai dasar etika publik yang harus terrealisasi. Selanjutnya nilai dasar komitmen mutu harus memiliki sikap refleksi atas hasil penilaian pembelajaran siswa agar ke depan menjadi lebih baik. Ya, jadi setelah melihat hasil evaluasi pembelajaran siswa, jika memang hasil pembelajarannya masih belum berhasil Ibu, kita juga sebagai pendidik harus jadikan itu refleksi Ibu, jadikan pembelajaran supaya ke depan nanti berikutnya kita dapat menjadi lebih baik lagi Ibu dalam melaksanakan pembelajaran. Itu untuk komitmen mutunya Ibu. Yang terakhir adalah nilai dasar anti korupsi Bu. Dalam penilaian evaluasi kita juga harus merealisasikan nilai-nilai dasar anti korupsi. Kenapa begitu? Karena kita harus memiliki sikap jujur Ibu dalam pemberian nilai siswa tanpa adanya intervensi pihak manapun. Ya, misalnya kalau di sekolah ada yang mungkin memberikan hadiah atau apa supaya anaknya mendapatkan nilai bagus Ibu, kita jangan ikut dengan itu Ibu. Jangan ada intervensi seperti itu Ibu. Jadi kita harus menilai dengan sesuai kondisi pembelajaran yang sudah dialami oleh siswa itu Ibu. Jadi jangan ada intervensi Ibu dalam pemberian nilai. Terus harus memiliki sikap yang adil dalam pemberian nilai Ibu. Juga harus bersikap berani jika ada yang memberikan niatan-niatan buruk atau curang dalam proses evaluasi siswa Ibu. Iya, itu untuk kegiatan yang pertama Ibu. Ya. Untuk kegiatan yang kedua yang saya angkat Ibu adalah mengelola laboratorium komputer sekolah Ibu. Karena kebetulan saya kan guru TIK Ibu ya. Jadi saya dipercayakan juga untuk mengelola laboratorium komputer sekolah Ibu. Adapun untuk tahapan kegiatan dalam pengelolaan laboratorium Ibu, yang pertama adalah melakukan pendataan inventarisasi secara berkala jumlah barang milik negara yang terdapat dalam laboratorium komputer. Jadi melakukan inventarisasi dulu Ibu. Untuk barang-barang yang ada di dalam lab komputer Ibu. Yang kedua adalah melakukan perawatan secara berkala terhadap barang milik negara yang terdapat dalam laboratorium komputer. Setelah mendata atau menginventarisasi, saya juga harus melakukan perawatan secara berkala Ibu terhadap barang tersebut untuk menjaga barang milik negara yang ada di dalam laboratorium komputer. Yang ketiga adalah melakukan pendataan untuk pihak-pihak yang berkunjung ke dalam laboratorium dengan buku tamu laboratorium. Jadi mendata misalnya ada kunjungan Ibu ke laboratorium, saya harus memiliki buku tamu Ibu dalam laboratorium Ibu.
Yang keempat adalah yang pastinya harus menjaga dan merawat kebersihan lingkungan laboratorium, Ibu ya. Jangan sampai sudah dirawat alatnya tetapi lingkungannya kotor, Ibu, tidak bersih. Nah, jadi harus dirawat juga, Ibu ya, harus dijaga kebersihannya, Ibu. Ya, itu 4 tahapan kegiatan yang saya lakukan di kegiatan pengelolaan laboratorium komputer, Ibu. Outputnya sendiri adalah terciptanya pengelolaan laboratorium komputer yang baik dan akuntabel di lingkungan sekolah, Ibu. Iya. Itu untuk outputnya, Ibu. Nilai-nilai dasar yang mungkin teraktualisasi di dalam tahapan kegiatan, Ibu. Saya mulai dari tahapan kegiatan yang pertama, yaitu melakukan pendataan inventarisasi, Ibu ya, barang milik negara yang ada di laboratorium. Ya, kenapa harus ada nilai dasar akuntabel, Ibu? Yang pertama, dalam melakukan pendataan inventarisasi itu kita harus memiliki sikap tanggung jawab, Ibu, di dalam pelaporan inventarisasi. Jangan ada yang ditambah, jangan ada yang dikurangi, Ibu. Ya, yang paling parah kalau dikurangi, Ibu. Jadi jangan tidak sesuai dengan kenyataan, Ibu. Jadi harus real untuk laporannya, Ibu, laporan inventarisasinya, Ibu. Ya, untuk dapat melaporkan seperti itu kita harus memiliki sikap tanggung jawab, Ibu, di dalam penyusunan laporan inventarisasi. Yang kedua adalah harus memiliki sikap transparansi. Ya, ini sudah jelas, Ibu ya. Harus memiliki sikap transparansi karena ketika nanti ditanyakan mengenai inventaris kita sudah siap, Ibu, dengan data-datanya. Jangan kita malah mengelak, Ibu. Jadi harus transparan di dalam laporannya, Ibu. Terus harus memiliki sikap integritas, ya, karena proses pendataan ini membutuhkan laporan yang nyata, Ibu, yang sesuai kenyataan. Jadi kita harus memiliki sikap integritas dalam melaporkannya, Ibu, secara berkala. Terus yang kedua, Ibu, untuk tahapan kegiatan yang pertama, nilai-nilai dasar nasionalisme yang dapat diaktualisasikan adalah dalam pelaporan inventarisasi itu harus memiliki sikap rela berkorban untuk mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi di dalam pelaporan inventarisasi laboratorium, Ibu. Iya, itu yang untuk nilai-nilai dasar nasionalisme. Terus yang ketiga, nilai-nilai dasar etika publik yang dapat teraktualisasi dalam pendataan inventarisasi itu kita harus memiliki sikap yang jujur, Ibu, dalam pemberian informasi terkait pendataan inventaris. Jadi jangan dirubah-rubah datanya, Ibu, harus sesuai kenyataan, harus jujur, Ibu, dilaporkan. Terus yang keempat, nilai dasar komitmen mutu adalah harus memiliki sifat efektif dan efisien dalam melakukan pelaporan inventarisasi agar datanya itu konkret dan nyata dan bukan laporan yang mengada-ngada. Yang berikutnya adalah nilai dasar anti korupsi yang dilakukan dalam tahapan kegiatan pendataan inventarisasi yang dapat diaktualisasikan adalah harus bersikap jujur juga, Ibu. Harus bersikap jujur, harus bersikap bertanggung jawab, dan yang paling utama itu, Ibu, harus memiliki sikap yang berani ketika ada mungkin kecurangan atau kebohongan yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak luar, Ibu ya, intervensi dari luar yang mungkin terjadi selama proses inventarisasi laboratorium, Ibu. Jadi harus berani melawan itu semua, Ibu. Itu untuk tahapan yang pertama, Ibu. Tahapan yang kedua adalah melakukan perawatan secara berkala, Ibu, di dalam laboratorium. Adapun nilai-nilai dasar yang bisa teraktualisasi di dalam tahapan kegiatan yang kedua, yang pertama adalah nilai dasar akuntabilitas. Kenapa harus nilai dasar akuntabilitas? Karena di dalam melakukan perawatan itu harus memiliki sikap tanggung jawab, Ibu. Jangan kita melakukannya secara asal-asalan, Ibu, ketika melakukan perawatan. Apalagi kan ini barang-barang yang sifatnya elektronik, Ibu ya. Kalau asal-asalan dalam merawat, tidak bertanggung jawab, nanti barang milik negara yang ada di dalam lab itu bisa menjadi rusak, Ibu. Jadi harus bertanggung jawab di dalam mengelola dan merawat barang tersebut, Ibu, yang ada di laboratorium. Yang kedua, yang pastinya juga harus memiliki sikap integritas dalam melakukan perawatan secara berkala, Ibu. Selanjutnya adalah nilai-nilai dasar nasionalisme yang mungkin teraktualisasi di dalam tahapan kegiatan yang kedua. Yang kedua adalah harus bersikap rela berkorban untuk merawat barang milik negara. Iya. Seperti yang kita ketahui di dalam etika publik juga, Ibu, ada dibilang di situ poinnya kita harus menjaga dan merawat, Ibu, barang milik negara ya. Jadi kita harus rela berkorban juga, Ibu, untuk merawat barang milik negara tersebut, Ibu. Harus menjaga. Ya. Itu untuk nilai-nilai dasar nasionalisme, Ibu.
Terus berikutnya nilai dasar etika publik yang mungkin teraktualisasi di dalam tahapan kegiatan yang kedua adalah untuk melakukan perawatan secara berkala juga tetap harus bersikap bertanggung jawab, Ibu. Itu untuk etika publik. Terus untuk nilai dasar komitmen mutunya harus memiliki sikap komitmen mutu dalam mengelola dan merawat barang milik negara, Ibu. Ya, ini saya sudah sampaikan tadi. Yang berikutnya adalah nilai dasar anti korupsi yang mungkin teraktualisasi adalah harus memiliki sikap jujur akan kebutuhan yang diperlukan dalam melakukan perawatan barang-barang milik negara. Ya, kenapa harus bersikap jujur, Ibu? Karena di dalam proses perawatan di lab itu, perawatan barang-barang di lab itu, terkadang juga Ibu kita membutuhkan mungkin bahan-bahan yang harus dibeli, Ibu, atau barang-barang yang harus dibeli untuk melakukan perawatan, Ibu. Jadi jangan kita tidak bersikap jujur, Ibu, kalau melaporkan kebutuhan untuk memperbaiki barang-barang yang ada di lab, Ibu. Jadi kita harus jujur, Ibu, bahwa yang dibutuhkan sekian untuk memperbaiki. Jangan kita tambah-tambah, Ibu. Jadi harus bersikap jujur untuk kebutuhan yang diperlukan dalam perawatan, Ibu, yang ada di lab. Yang kedua adalah harus memiliki sikap mandiri dalam merawat barang-barang milik negara dalam lab. Juga harus memiliki sikap disiplin dan juga memiliki sikap berani jika dalam proses perawatan itu ada yang bersifat curang, Ibu, ada yang melakukan kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak dari luar. Jadi harus berani juga, Ibu, menolak itu semua. Yaitu untuk nilai-nilai dasar yang mungkin teraktualisasi di tahapan kegiatan yang kedua. Selanjutnya adalah tahapan kegiatan yang ketiga adalah melakukan pendataan untuk pihak-pihak yang berkunjung ke dalam lab dengan buku tamu, Ibu. Nilai-nilai dasar yang mungkin teraktualisasi, yang pertama adalah nilai dasar akuntabilitas. Kenapa nilai dasar akuntabilitas? Karena harus memiliki tanggung jawab di dalam pelaporan berkala pengunjung laboratorium setiap bulannya, Ibu. Jadi setiap bulan itu harus dilaporkan, Ibu, untuk buku tamu yang pihak-pihak yang berkunjung ke dalam laboratorium, Ibu. Harus dilaporkan setiap bulannya. Ini agar menjaga supaya nantinya kalau ada permintaan data yang berhubungan dengan pengunjung laboratorium, itu sudah ada datanya, Ibu, di dalam buku tamu. Jadi harus bertanggung jawab. Yang kedua juga harus memiliki sikap integritas, Ibu, dalam memberikan laporan. Berikutnya adalah nilai-nilai dasar nasionalisme. Ya, yang pasti juga harus memiliki sikap rela berkorban, Ibu, di dalam menyusun buku tamu, Ibu, setiap bulannya, ya. Itu nilai dasar yang kedua. Nilai dasar yang ketiga adalah nilai dasar etika publik yang mungkin teraktualisasi adalah harus memiliki sikap terbuka dalam memberikan arahan apabila ada pihak-pihak yang tidak mengerti di dalam mengisi buku tamu. Ya, jadi misalnya kalau ada yang berkunjung ke dalam laboratorium kemudian mereka tidak tahu prosedurnya, Ibu, kita harus terbuka, Ibu, untuk memberikan arahan kepada mereka, Ibu, supaya pelaporannya juga jadi lebih rapi, Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua juga harus memiliki sikap sopan dan sikap hormat, Ibu, kepada setiap pengunjung yang datang ke dalam laboratorium, Ibu. Itu yang nilai-nilai dasar etika publik. Kemudian nilai-nilai dasar anti korupsinya, Ibu, untuk tahapan kegiatan ketiga adalah harus bersikap peduli terhadap keamanan laboratorium yang mungkin mengancam dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi jangan kita bersikap tidak peduli, Ibu, ketika ada mungkin pengunjung yang masuk ke dalam laboratorium. Kita harus bersikap peduli, Ibu. Harus bersikap waspada dan menerapkan segala protokol supaya keamanan laboratorium itu bisa terjaga, Ibu. Karena tadi bukan hanya merawat tetapi juga harus menjaga barang milik negara yang ada di dalam lab. Selanjutnya adalah harus bersikap jujur, bersikap mandiri, dan juga bersikap berani, Ibu, di dalam proses pengelolaan pendataan buku tamu, Ibu. Nah, jika mungkin ada pihak-pihak yang ingin merubah atau mencurangi buku tamu tersebut, Ibu, kita harus berani melawan, Ibu, supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan, Ibu. Itu mungkin dari tahapan yang ketiga, Ibu. Tahapan yang keempat adalah setelah kita sudah merawat barang-barang milik negara, Ibu, kita jangan hanya merawat barang-barang tersebut, Ibu, tetapi kita juga harus merawat lingkungan yang ada di sekitar kita, Ibu. Ya, dan nilai-nilai yang mungkin dapat teraktualisasi di tahapan kegiatan ini
Yang pertama adalah nilai dasar akuntabilitas. Kenapa harus nilai dasar akuntabilitas yang diterapkan? Karena di dalam menjaga dan merawat itu kita harus memiliki sikap tanggung jawab, sikap integritas, Ibu. Dalam menjaga lingkungan sekitar kita, Ibu. Jadi jangan kalau dilihat laboratorium itu kotor, banyak debunya, Ibu, kita biarkan seperti itu, Ibu. Jangan. Karena sebagai salah satu juga tugas kita sebagai ASN, Ibu, di kode di etika publik, kita juga harus menjaga dan merawat, Ibu, kebersihan juga. Di penerapan nasionalisme juga, Ibu, cinta tanah air itu sama dengan mencintai lingkungan sekitar kita, Ibu. Begitu juga penerapannya. Jadi kita harus mencintai juga lingkungan sekitar kita, Ibu. Selanjutnya adalah nilai dasar nasionalisme yang mungkin teraktualisasi, Bu. Yang pertama ya pasti harus memiliki sikap cinta untuk menjaga dan merawat lingkungan, dan juga sikap rela berkorban, Ibu, di dalam menjaganya. Yang ketiga adalah nilai dasar etika publik yang mungkin teraktualisasi adalah harus melaksanakan tugas secara cermat dan disiplin dalam menjaga lingkungan, Ibu. Juga bertanggung jawab. Itu untuk nilai dasar etika publik. Yang keempat, nilai dasar komitmen mutu yang mungkin teraktualisasi adalah harus memiliki sikap efektif dan efisien dalam menjaga dan merawat lingkungan, Ibu. Dan yang terakhir adalah nilai dasar anti korupsi yang mungkin teraktualisasi di dalam menjaga dan merawat kebersihan adalah harus memiliki sikap yang mandiri, Bu, di dalam menjaga, harus memiliki sikap jujur juga, dan sikap berani. Kenapa harus jujur dan berani, Bu? Karena di dalam proses menjaga kebersihan itu, Ibu, kemungkinan nanti kita membutuhkan barang-barang yang diperlukan untuk merawat kebersihan lingkungan, Ibu, ya. Mengenai kebutuhan untuk perawatan tersebut, kita jangan tidak jujur, Ibu. Jangan tidak jujur dalam melaporkan kebutuhannya, Ibu. Jadi harus memang sesuai dengan kebutuhan. Dan juga harus memiliki sikap berani kalau memang ada pihak-pihak yang ingin mempermainkan mengenai kebutuhan perawatan di lingkungan sekitar laboratorium, Ibu. Iya. Mungkin itu saja dari saya, Ibu. Oke, baik, terima kasih Pak Christian, silakan stop share-nya. Baik, jadi itu tadi contoh dari kegiatan guru, ya. Jadi guru, karena di sini banyak guru, gitu, makanya saya meminta contoh dari guru. Jadi nanti kalau seperti Ibu Evelyn itu ya, mestinya banyak nilai akuntabilitas anti korupsi gitu yang harus muncul gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah satu tahapan tidak harus semua nilai aneka ada, tapi sesuai dengan apa ya. Jadi konteksnya apa gitu. Jadi nilainya tidak harus semua ada, tapi identifikasi sebanyak-banyaknya nilai yang harus diterapkan di dalam setiap tahapan kegiatan. Tapi tidak harus semua aneka, gitu ya. Tapi dalam semua kegiatan harus ada nilai aneka. Nah, maksudnya ya, jadi misalnya nanti Bapak Ibu membuat 5 kegiatan, itu 5 aneka itu harus masuk semua nilainya, itu harus ada nilainya semua. Tapi dalam satu tahapan tidak harus nilai aneka ada semua. Sesuai dengan konteksnya, sesuai kegiatan apa yang dilakukan, tahapan apa yang dilakukan. Itu ya, jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk mengaitkan bagaimana nilai-nilai dasar PNS ke dalam kegiatan Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu lakukan. Jadi nanti ketika mengidentifikasi, membuat rancangan aktualisasi itu seperti yang Pak Christian Daud buat tadi, jadi itu luar biasa. Tapi nanti masih ada pengarahan dari coach ya, jadi itu yang bisa saya antar dari untuk materi nilai-nilai dasar PNS gitu ya. Jadi mari kita sudah punya contoh tadi Dr. Lee gitu ya, mari kita selalu menerapkan nilai-nilai aneka itu dalam kehidupan kita, baik di dalam lingkungan pekerjaan terutama, kemudian juga di lingkungan masyarakat gitu ya, dan keluarga. Sehingga nanti ketika di dalam lingkungan ketika saat bekerja kita akan menjadi PNS yang profesional gitu ya, dengan mengedepankan itu tadi ya anti korupsi, dan kita selalu akuntabel dengan apa yang kita lakukan. Akuntabilitas itu berarti kita akan menerima resiko ketika apa yang kita lakukan adalah tidak sesuai gitu ya. Jadi kalau dipelajari akuntabilitas pasti ada konsekuensi ya. Akuntabilitas itu mengandung konsekuensi. Akuntabilitas itu membutuhkan laporan gitu kan ya. Akuntabilitas itu suatu hubungan ya.
Ada 5 itu kan aspek akuntabilitas. Ya betul. Oke, kemudian akuntabilitas itu adalah untuk perbaikan lagi gitu kan. Jadi karena ada laporan, jadi kita bisa meningkatkan bagaimana kinerja. Baik, Bapak Ibu, saya tidak membuka kesempatan lagi untuk Bapak Ibu bertanya, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa sedikit ya menambah pengetahuan maupun wawasan. Tapi kalau tidak ya silakan Bapak Ibu mencari referensi lagi di tempat lain. Saya hanya bisa mengantarkan, kita nanti ketemu insya Allah kalau ada klasikal ya, saya akan ketemu lagi, nanti kita ketemu lagi. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan, baik dalam hal isi, penyampaian, dan mungkin kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Baik, akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya? Ya. Oh iya Bu, silakan. Terima kasih banyak Bu. Oke, baik, terima kasih. Ya.